Dari Rampung mau, aku mau kuliah online. Bantu aku dari kemana? Aku juga anti kuliah online. Ya umurku kan triliunan. Ini aku masih berdahak. Berdahak. Iya, terus habis itu Mbak Wilma nanya aku, kamu udah bikin surat impasing? Aku bilang sudah dapat. Kayak Mbak Wilma mungkin tahu kan, surat impasing kan sebendel gini ngurusnya. Makanya aku udah dapat katanya Bu Indra, Mbak, Mas Wahid, Mbak Kiki sama aku. Terus saya mikir mungkin Mbak Kiki kan sudah ngurus sebendel itu. Mas Wahid kan lagi sekolah S3 kan di Unbro Malang. Terus kok bisa ya Risa, maksudnya kayaknya Mas Wahid udah ngurus waktu dia S3 kan dia apa tugas belajar, jadi tetap absen, tapi dia apa tuh namanya ya masih ngajar kelas, tapi dia kuliah S3 gitu, jadi dia PP kan. Mas Wahid udah punya istri tapi dia belum punya anak. Dia udah nikah belasan tahun cuman belum punya anak. Mas Wahid itu orang Madura, istrinya orang Madura juga kok gitu. Terus habis itu apa katanya Mbak Wilma kan, loh kamu udah bikin surat impasing, kabarin apa? Aku mikir perasaan aku yang kudet, malah mereka yang suka ngabarin aku mak rempong. Tapi kok aku dikabarin Bu Indra sudah dapat apa surat impasingnya. Terus karena di sini ada nama Mas Wahid sama Mbak Kiki, kamu keterima. Lah keterima apa, orang aku belum bikin satu bendel itu. Katanya Bu Indra, kamu nanti ngurus surat impasing ya, ambil ke rektorat gitu. Ambil ke rektorat, mungkin aku suruh ngumpulin itu. Bu Indra kan nggak kita belum ngumpulin. Tapi kata Pak Epi, FEB itu yang ngumpulin cuma Mas Wahid sama Mbak Kiki. Kayaknya teman-teman kamu belum ada yang ngumpulin. Tapi kenapa kamu dipanggil? Pak Sar juga bilang, tapi kesalahan loh, Kemdikbud Risa kan belum ngumpulin ke kami. Tapi nama kamu ada di Kemdikbud, ini yang kesalahan Kemdikbudnya katanya gitu. Terus Pak, terus gimana Pak kayak gini? Ya gimana ya gitu katanya. Gimana ya gitu. Ini lagu apa sih? Terus ya kesalahan kamunya sama kesalahan Kemdikbudnya. Udah salah, kamu nggak bisa. Pak Epi, kamu pakai SK tetap aja, nggak bisa. Itu zaman kita, zaman dia sudah nggak bisa SK impasing ya SK impasing. Untuk surat asisten ahli emang kalian sudah upload karena itu sudah kemarin kan asisten ahli. Tapi yang ini ya SK impasing kamu nggak bisa SK tetap katanya. Terus saya gimana Pak? Terus, ya itu kesalahan kamu kenapa kamu nggak ngumpulin surat impasing, kamu nggak ngurus impasing gitu. Pak Agus aja nggak bisa serdos, sudah ngajuin terus gitu. Yang dosen sepuh lainnya tempatmu sudah serdos gitu. Tapi yang Pak Agus itu nggak tahu kenapa dia mesti nggak TOEFL-nya nggak mencapai, TPA-nya nggak mencapai katanya gitu. Terus tapi kalau kalian pasti bisa, generasi baru, cuman kan harus ngumpulin sebendel ini untuk surat impasing. Satu surat impasing kalian harus ngumpulin sebendel ini katanya. Pak, saya nggak pernah ngumpulin apapun itu, dan saya juga nggak punya yang sebendel itu. Iya, ini ngurus suratnya setahun. Ini Mas Wahid sama Mbak Kiki ini rajin ngumpulin surat gitu. Dan teman kamu belum ada yang ngumpulin, tapi herannya kenapa Risa dipanggil gitu sama Kemdikbud gitu. Ya itu saya juga nggak tahu Pak gitu. Ya ini kesalahan Kemdikbud sama kesalahan kamu gitu. Kenapa kamu nggak ngumpulin surat impasing di saat kamu pas ketepaan kamu keberuntungan dipanggil Kemdikbud, kata Saryanto gitu. Jadi yang salah siapa? Salahanmu sama salah Kemdikbud. Bu Indra cuma menerima laporan dari Kemdikbud dan dari rektorat. Oh iya Pak, ya sudah gitu. Berarti saya nggak bisa ngurus. Ya nggak bisa kamu ngurus periode berikutnya, kamu harus ngurus impasing seperti ini Pak Irwan ya. Ini tahun berapa ini Pak Irwan ngurus ya beliau ngurus ini kayak gini sebendel gitu. Ini ada di mejanya dia tuh Pak Irwan, sebendel ini dia ngurus
gitu. Jadi nggak segampang itu dapat surat impasing. Ya mungkin teman-teman kamu fakultas lainnya mungkin update ya. Kalau saya tuh malah dapat update-nya dari teman-teman saya, Pak. Nah, makanya teman-teman saya, Mbak Wilma itu tanya ke saya, apa saya udah ngurus surat impasing, udah dapat itu. Aku bilang sudah, Mbak, tapi nggak ada suratnya. Terus Mbak Wilma mungkin mikir, berarti kamu mungkin belum ngurus. Aduh, ya Allah. Terus katanya Mbak Wilma mungkin batin kan, oh Risa ini belum ngurus, nggak mungkin dia ngurus, orang kita aja nggak dapet info gitu. Jadi ya mungkin karena Mbak Kiki dan Has kan manajemen, dia itu bahasa Inggris di manajemen ya. Kalau Mbak Endang di EP, Endang Solihatin gitu. Jadi mereka dipasang di manajemen sama EP itu. Jadi yang di AK tuh cuman kita berlima, dosen baru angkatan kita itu. Makanya mungkin satu-satu kan, akuntansi aku, apa Mbak Kiki manajemen, Mas Wahid EP, jadi satu-satu perwakilan. Yang di akuntansi aku, dan aku belum ngumpulin surat impasing. Kayak Pak Saryanto, kesalahan kamu, kesalahan Kemdikbud. Udah, jadi kamu periode berikutnya kamu harus nyiapin ini, sebendel ini. Terus aku sebendel itu Pak, itu saya ngurusnya berapa tahun gitu. Terus sampai ya udah, terus akhirnya ada tadi terangin nanti ada, tapi belum diambil, atau mungkin kemarin mereka ngambil, nggak ngeh aku ya. Pokoknya terangin nanti ada namanya kemarin, cuma aku nggak mutuin, karena aku cuma mutuin Mas Wahid sama Mbak Kiki aja. Ini nama aku nggak ada ya, karena aku belum ngurus surat impasing. Kamu tahu untuk mendapatkan surat impasing itu seperti apa? Ngumpulin syaratnya setahun. Makanya Pak, saya tuh nggak ngurusin apapun serdos, saya nggak tahu ada tentang serdos. Tiba-tiba saya dipanggil Bu Indah, penting. Kamu ini beruntung loh bisa dipanggil Mas Wahid, Mbak Kiki sama kamu gitu. Mbak Rida aja nggak dipanggil. Iya, Bu Indra bilang gitu. Mbak Rida nggak dipanggil, mungkin Mbak Rida emang nggak ngurus ya gitu, tapi Mbak Rida nggak dipanggil gitu. Terus kok bisa dipanggil ya, heran itu. Makanya Pak Sar gini, namamu ada, cuman saya nggak pernah nerima surat bandel impasing kamu. Makanya Pak Sar langsung gini, kamu udah buat surat impasing belum sebendel ini? Pak Epi juga gitu kan, Pak Epi, saya kemarin nerima laporan kamu Mbak dari Pak Saryanto, saya cari namamu pengumpulan surat impasing, kok Risa nggak ada namanya gitu. Tapi kok dia dari Bu Indah dia menerima surat Kemdikbud lah. Terus Pak Epi nyari lagi kan, apa Risa ini udah ngumpulin surat impasing. Dicari lagi dataku, di datanya dia, Risa tuh nggak ada namanya pengumpulan surat impasing, tapi kok dia mau ngambil surat impasing. Nah, aku kan disuruh Bu Indah ngambil surat impasing, karena yang keterima emang aku, Mas Wahid, Mbak Kiki, dan aku pun dapat surat kan itu dari Kemdikbud. Ya, itu dapat surat dari Kemdikbud, Mas Wahid, Mbak Kiki, karena satu-satu ya, akuntansi, manajemen, dan EP gitu. Jadi terus aku bilang, loh kok bisa ya, aku belum ngurus apapun, apa emang karena cuma dipanggil aja? Ternyata emang harus ngurus surat impasing untuk mengambil dan mengupload. Terus aku, ya ampun, terus gimana sih Pak? Makanya Risa ya, Pak Epi ini dapat laporan dari pasar ya, Risa ini mau ngambil surat impasing, tapi surat impasingnya nggak ada, tapi namanya ada dari Kemdikbud, dipanggil, beruntung katanya. Terus tapi kok di data saya yang menerima jumlah surat impasing, menerima pengurusan surat impasing, nama kamu nggak ada. 50 tuh sama 25 lainnya yang udah sepuh kayak Pak Agus dari fakultas lainnya yang nggak pernah berhasil serdos gitu. Jadinya cuma dikit, yang angkatan kita cuma terbatas, jadi kayaknya satu jurusan satu. Ya udah gitu kan. Terus akhirnya nggak ada lagu sih itu. Terus akhirnya sampai apa, Pak Saryanto, kesalahanmu sama kesalahan Kemdikbud, udah gitu, udah ya, kamu ikut periode selanjutnya, udah tenang. Ini Mas Wahid sama Mbak Kiki pun belum diambil suratnya gitu. Mungkin mereka sibuk, mungkin mereka di luar kota karena corona ya. Kamu juga nggak prepare corona, kamu mestinya pakai
pelindung, gimana biar kamu gak kena corona. Udah, kamu gak usah ngurusin ini, kamu kerja di rumah ya. Nanti kalau ada pengumuman lagi kamu ngumpulin sama teman-teman kamu, akuntansi berlima katanya gitu, untuk membuat surat impasing. Udah, solusinya gitu aja. Tuh sekarang kamu dipanggil, keberuntunganmu ya, kamu nggak bisa upload surat impasing. Kalau kamu dipanggil lagi, beruntung kamu gitu. Tapi syaratnya tuh SK impasing dan SK asisten ahli. Kalau SK impasingmu nggak ada, kamu dipanggil lagi, berarti kamu beruntung. Ajaib itu namanya. Oh, Saryanto gitu. Udah, ini kesalahanmu sama kesalahan Kemdikbud. Udah gitu ya. Kita nggak menerima apapun, kita nggak menerima surat impasing dari kamu. Kita cek data di Pak Epi ya. Terus kamu tapi dapat data dari Kemdikbud, dipanggil gitu pasar. Ya udah, akhirnya udahlah. Terus kamu pulang, kamu kerja di rumah, kamu bersih dah ya. Kamu ikut periode berikutnya kayak gitu. Udah gitu. Terus aku pulang kan, ya udah gitu, udah case close. Berarti emang aku belum pernah buat surat impasing. Mereka kaget, kamu udah ngurus belum? Loh, sudah Pak, kata Bu Indra saya sudah dapat. Tuh, kok gak ada Pak Saryanto? Akhirnya Pak Saryanto kan gak ngerti tanda terima. Yang menerima tanda terimanya cuma yang di sini, yang di buku ini, di buku di securitynya mbak apa, endut putih itu sama mas itu. Jadi aku foto, karena aku gak bisa foto kan direktorat. Akhirnya aku pas pulang ya, aku muter UPN, lihat oh UPN tuh ya ampun sepi banget, gak ada orang. Aku moto mbaknya, foto kan. Terus aku pulang, ya udah gitu kan. Jadi akhirnya aku memang belum ngurus surat impasing. Kayak Mbak Wilma, hah Rita sejak kapan tahu kita bikin serdos gitu kan? Kita belum ngumpulin surat impasing kan rempong. Makanya Mbak Wilma tuh mbak yang anak ini nggak apa-apa gitu kan, kamu belum ngumpulin surat impasing gitu. Soalnya aku juga nggak ngabarin teman-teman karena Bu Indah waktunya mepet. Kamu nggak usah bilang siapapun ya, kamu cukup bilang Mas Wahid, Mbak Kiki, nggak usah bilang teman kamu yang berempat. Kamu langsung bilang ke rektorat gitu, langsung bilang ke saya, Bu Indra gitu, untuk ngurus ini katanya. Ternyata Bu Indra nggak ngeh kalau aku tuh belum buat surat impasing gitu. Kamu nggak usah bilang apapun atau bilang Bu Endah. Kamu bilang Bu Endah ya iya Bu, soalnya Bu Endah tanya Bu Indra kenapa gitu ya. Akhirnya aku bilang, Bu, saya suruh ngurus serdos itu. Bu Anda, wah kok bisa, padahal aku belum ngurus surat impasing, padahal surat impasing aku nggak ada. Ya ampun, kok surat impasing aku nggak ada. Tak kira surat impasing tuh panggilan, ternyata itu emang harus diurus, ngumpulin sebendel gini. Terus punyanya Pak Irwan tadi tak foto. Pak Irwan kan teknik C yang pusat dari UPN semua, PIP yang menerima data for lab dari Ristekdikti sama Kemdikbud, peralihan Ristekdikti dari Kemdikbud itu. Nah kalau kepegawaian semua kepalanya itu Pak Saryanto, dia kepala kepegawaian utama, kepala bagian kepegawaian yang pertama ya. Cuma satu kan kepalanya, itu Pak Saryanto itu. Yang mereka semua udah PNS, mereka juga semua udah serdos pasti ya gitu. Ya udah, terus akhirnya akhirnya aku ikut periode selanjutnya, baru udah case close. Emang aku nggak dikasih surat impasing dari Kemdikbud, tapi aku diterima, aku dipanggil. Mungkin karena satu jurusan nggak ngeh aku kok bisa gitu. Ya udahlah ya, apa mungkin karena aku paling tua, aku mikir gitu kan. Ya udahlah, intinya aku udah bilang apa adanya berhasil semua. Cuma aku selesaikan. Ya ini aku antibiotikku udah habis, jadi badanku udah nggak begitu dingin, tapi masih dingin ya karena pemulihan. Terus aku nggak pernah kemana pun, di rumah terus, bener-bener full di rumah. Aku takut kan karena badanku kayak gini, masih bilang kayak gini. Terus aku masih pemulihan, jadi aku nggak berani kemana pun. Aku di rumah terus, bener-bener full di rumah, nggak kemana-mana. Aku tuh pun kalau ke pasar ataupun aku ke Superindo atau belanja beli lauknya Ateng, itu aku pasti update kemanapun ya. Aku kemanapun seset gitu aku pasti update gitu, karena aku nggak kemanapun, bener-bener di rumah, full di rumah, nggak kemanapun, penuh di rumah ya. Yang biasanya mami naik motor atau daddy naik motor beli lauknya Ateng ya, daddy ke pasar gitu. Jadi
aku tuh nggak pernah disuruh, karena kalau aku disuruh biasanya aku beli itu biasanya mesti ada yang ketinggalan atau mereka nggak ngerti tempatnya, karena mami kan yang tahu tempatnya. Dan aku juga kalau belanja ke pasar aku nggak pernah, ya biasanya aku kalau belanja ke pasar belanja apa gitu suruh cuma perintil-perintilan. Tapi kalau yang spesifik kan aku mesti pagi kerja, jadi aku nggak pernah tahu tempat mana yang murah, yang tempatnya mami. Jadi ya mami yang mesti belanja, aku nggak pernah kemana pun. Aku pun sekali aku naik motor aku pasti update. Aku nggak pernah naik motor sama sekali, soalnya aku benar-benar di rumah karena aku takut kan. Aku udah ngedrop kayak gini ya, terus aku keluar terus aku males gitu, aku udah mager, aku udah menjaga tubuhku ya, aku nggak mau namanya corona atau apapun itu virus ya. Aku perlu menjaga tubuhku biar aku sehat ya, terus aku bisa kerja di rumah, bisa rapat online, habis ini rapat online, habis itu kuliah online juga. Jadi aku nggak benar-benar nggak kemanapun sama sekali, di rumah terus. Aku sekalipun kemanapun ya, misalnya ke kampung beli telur itu, aku pasti update. Aku nggak pernah kemana tuh, nggak keluar rumah sama sekali, benar-benar full di rumah gitu. Jadi aku nggak kemanapun. Aku pun kalau belanja kemana gitu ya, pasti aku update kemanapun sedekat apapun gitu. Aku nggak pernah kemanapun, soalnya aku tuh paling betah di rumah. Makanya kenapa ada corona, karena corona itu menyerupai aku ya, di rumah aja karena itu menyerupai aku kan. Dan aku juga suka banget dari kecil suka mahkota ya. Ini bukan mahkota, itu aku beli di Batam, aku beli yang pasti kualitasnya bagus ya, waktu zaman aku beli apa sama Mbak Merta Yoliza, beli ini, beli cala yang platnya Mbak Rida itu, yang turisti sama Mbak Rida ya itu. Jadi aku beli waktu zaman itu. Aku memang suka mahkota karena aku ratu gitu kan. Terus habis itu ya, ya itu Mbak Rida itu. Jadi apa zaman itu kan Mbak Rida. Makanya ya wes itu apa ya intinya, aduh, makanya aku tuh kok bisa mirip corona, dan aku sukanya menyerang orang gitu, seluruh dunia gitu kan. Kok bisa ya, kok dia mirip aku corona dia. Ini lagu yang hit the wall, nah apa, nah it's selling in the way, just call out my name, itu loh. Iya nggak sih, yang you're gonna the way, apa sih yang itu loh, apa your name will be famous, itu loh. Iya kan, lagu zaman aku sinar mas sama Mbak Novi, Mbak Nuri. Ada yang kayak gini, ini apa sih, lagu senengnya Radit kok, The Script kayak gitu loh. Terus lagu yang jadi kalau on the way, you can't know my name, my name, pokoknya namamu tuh jadi terkenal gitu loh. You can climb the mountain, you can climb the hill, pokoknya kau bisa ini melawan dunia, terus namamu bisa terkenal gitu loh. Itu aku di sinar mas, itu aku nggak ngerti ya, tapi emang aku terkenal sih gitu, karena aku korban kriminal. Dan ya aku nggak ngerti apapun, aku nggak salah apapun ya, aku korban kriminal gitu. Jangan kriminal karena mereka nggak suka sama aku, mereka nyerangnya ke aku gitu ya. Jadi aku nggak ngerti apapun, aku nggak salah apapun ya, aku nggak kenal sama mereka ya, jelas mereka apa aku korban kriminal gitu. Itu yang you can climb the mountain, you can climb the mountain, itu loh, lagu itu loh. Iya, lagu zaman Mumumu, zaman UGM, zaman aku tesis ya, zaman aku sama Mumu, sama Via, sama Tia, sama Kawai mesti nyanyi you can heal the world, you can get you can the way, your name, your name, gitu loh boy, ini kayak gitu lah ya. Jadi ininya ya situlah intinya ya. Kok bisa usam ya band ini, band apa ya, lupa.
You can say me now, I just say na. Apa? You can say me now. Ya gitu, jadi intinya aku udah bilang kepada ibunya semua sebelum aku selesaikan ya. Terus tadi Mas Sony ini kan tanya kan, kenapa kalau aku diblok di simpatimu, emang di simpatimu ada siapa gitu kan, emang aku nih siapa, kamu anggap aku nih siapa gitu. Ya udah terserah gitu, aku juga bilang jodoh nggak akan kemana, tanggung jawabmu apa sebagai cowok. Terus kamu bilang ke teman-teman kamu hedon, tapi kamu bilang ke aku kamu nggak punya duit sama sekali. Terus apa mungkin ya aku nggak ngerti lah ya, ini sebenarnya ada siapa. Yang jelas aku nggak pernah punya teman sekali, aku sendirian terus, aku nggak pernah ngurus orang ya. Yang penting sekarang aku buat baik, aku fokus buat kerjaan sama pasar. Kamu fokus ini, nanti kalau ada info kamu buat suratin passing. Ya udah kamu gak usah mikir ini, teman-temanmu juga ada yang belum ngambil ini surat-suratnya ya. Ya jadi tenang aja, Mbak Kiki sama Mas Wahidin juga belum ngambil, pasti mereka nggak bisa ngupload hari ini karena mereka belum ngambil. Jadi kamu tenang aja, kamu pasti bisa ngurus surat masing lagi, kata Pak Sar gitu. Udah ya gitu. Iya Pak gitu, sayangnya aku live kan gitu, jadi aku belum buat sebandel ini. Ya udah gitulah ininya, aku udah bilang apa adanya semua sebelum aku selesaikan ya. Habis ini aku bersih semua, jadi aku nggak megang apapun, jadi aku berani megang tubuhku ya. Aku nggak megang apapun, aku nggak megang kertasnya ya. Aku minta apa, Bu, saya minta nama Mas Wahid sama Mbak Kiki tolong fotokan buat contoh surat impasing gitu. Lagi yang Mas Wahid diambil kan satu FWB surat foto kan, aku nggak megang ya. Terus aku megang pintunya kepegawaian pun aku dorong gini ya, aku nggak berani megang bendel pun aku juga megang gini, makanya sampai aku ini kan, pokoknya aku nggak berani megang apapun. Jadi ya gitu, jadi aku merasa bersih ya, aku berani megang rambutku gitu. Jadi intinya aku udah bilang kabar dari semua, bener ini kesalahan Kemdikbud dan kesalahan aku ya. Jadi ya udahlah gitu, terima kasih Kemdikbud, saya dari panggil, dan maafkan saya karena saya nggak bisa memenuhi untuk membuat surat impasing gitu, karena saya nggak tahu infonya, bahkan teman-teman saya juga nggak tahu, makanya Mbak Wilang tanya ke saya dan kabar-kabarin ya Risa, Mbak aku kabar-kabarin apa, bukannya kembali kalian yang kabar-kabarin aku itu. Jadi aku nggak ngerti Mbak, dari Bu Indra, dan Bu Indra ternyata ya cuma dapat panggilan dari Kemdikbud, ada nama aku. Ya udah gitu, intinya aku udah bilang kepada jelasnya semua, aku mau kelas online setelah ini. Aku di rumah terus, ngomongin sama sekali, sendirian terus, jodoh nggak kemana, nggak tahu Mas Sony kenapa nggak tanggung jawab sama aku ya. Dia nggak pernah apa ya, nggak pernah menghargai aku, nggak tanggung jawab sama aku. Kamu maksudmu apa seperti ini, disimpati kamu blok aku terus, tapi di apa, di teman-teman kamu nggak ada yang kamu blok gitu. Jadi maksudmu apa, hanya Allah yang tahu ya. Aku jodoh nggak akan kemana ya, aku pasti ngurus kriminal ini. Aku pernah di kriminal itu kayak JSK SDK ya. Kalian utang 1 triliun sama aku, triliunan sebenarnya ya. Kenapa wanita tuh menjaga kerawanannya ya, karena itu asetnya dia ya, itu harga dirinya dia, triliunannya dia, bahkan nggak berharga, sangat bertriliun-triliun. Jadi ayah JSK SDK tuh nggak suka sama aku, jadi mereka ingin menghancurkan aku, itu intinya ya. Jadi mereka nggak suka sama aku, dan aku pun dicuri perawan kok nggak ngeh ya. Aku teror, diancam, dibully ya. Aku ketakutan sendirian, nggak pernah teman sekali. Aku ke Via, ke Mbak Ika, ada nggak ngerti sama sekali. Jadi intinya jodoh nggak akan kemana, semoga aku selesaikan. Aku pasti ngurus semua kriminal aku, nanti ke Mama Lani kalau mereka ngeblok aku. Ya udah itu ya, intinya aku cuman pengen Iwa aja SKSD karena nenek cepet di penjara. Aku pasti ngurus Mbak Vera. Ini aku jadi inget Ashraf ya, kasihan, sedih banget tuh ini.
Iya, ingat Ashraf WCL, kasian ya, kasian banget, sedih gitu. Jadi ininya aku pasti ngurus ke Mama Lani ya. Aku nggak pernah sama sekali, tapi ntar lah kalau nggak ada corona ya, karena corona ini nggak bisa kemanapun. Gitu. Jadi yaudah gitu ininya, apa until tomorrow, nggak tahu itu apa ya, itu apa itu, nggak ngerti itu challenge apa ya. Aku nggak mau sendirian, aku nggak mau dewan, hanya aku upload teman aku ya. Bukan hanya sekadar indah, kau tak akan terganti. Oh, ini lagu zaman SMP. Lagu zaman SMP, SD ya kahitna ya. Ini itu semoga aku selesaikan ya. Aku gak punya teman sekali, aku sendirian terus, jodoh gak akan kemana ya. Aku tahu Mas Sony jodohku, tapi dia gak pernah tanggung jawab sama aku. Kemarin pun aku sakit keringet dingin, dia masih nyuruh aku ke Mbak Vera. Aku sampai sungkan ke Mbak Vera, tapi ya udah kayak mbakku sendiri. Dan nyuruh aku ke nenek, aku pasti ke nenek mbak gitu. Aku pasti bantuin mbak apapun itu. Jadi ya sebisa aku, untung aku udah baik ya. Aku masih keringat dingin tapi masih dikit, masih pemulihan ya, kayak radang gitu, alergi debu. Jadi semoga aku selesaikan, semoga Iwa aja sekalian aja penjara gitu. Bukan hanya sekadar indah, kau tak akan terti. Ya nggak tahu, Mas Sony juga aku komen di IG-nya, kalau aku nggak bisa komen di IG-nya. Terus aku tanya kenapa aku belum disimpatimu. Nggak usah, kamu sini aja, simpatiku dia nggak ada. Nggak mungkin orang kamu di grup SD kamu selalu komen pakai grup simpatimu. Kamu selalu bajak HP aku, kamu selalu lihat HP aku, tapi aku nggak pernah lihat HP kamu sama sekali. Aku gak pernah punya teman sama sekali, Mas Sony. Kamu tanya ke Royko, aku gak punya teman sekali, aku sendirian terus. Kalian kau tahu kehidupanku, kalian pasti akan nangis karena aku gak punya teman sekali. Apapun aku sendirian terus ya. Aku sendirian terus lah. Aku juga makan seadanya ya, masak seadanya, masak tewel, masak telur. Masa itu tak update sih, telur cuma kayak gitu. Masak mie, aku emang kayak gitu di rumah itu, makan seadanya. Karena aku benar nggak takut ngurangin keluar, dan aku takut beli makan. Jujur sekarang aku lihat di acara berita patroli ya, Indosiar, acara berita apa gitu, itu beli makanan itu harus disemprot itu loh. Cara beli makanan online karena harus semprot itu. Acara apa ya, acara TV semua itu ngeri. Makanya aku takut kan setiap beli makanan online. Jadi aku makan seadanya, bener-bener seadanya. Aku di rumah terus kan, jaga kesehatan. Aku imunku udah nggak bagus ya. Ya itu intinya, aku nggak pernah teman sekali. Dan terus udah tua juga, udah umur 31 kan, dan ini di Desember udah tua lah intinya. Aku udah mau fokus kerja, jodoh gak akan kemana. Aku nggak kenal Trang ya, gak begitu nanti juga. Cuman kan aku tahu karena mereka TI, yang TI itu 3, Trang, nanti sama Titi, mereka 3 duet ya. Terus Adiba itu arsitektur, Adiba sama si siapa, Ica, usaha Ica, mereka berdua arsitektur. Aku nggak kenal Ica, aku cuma kenal Adiba ya. Yang tahu, tapi temen aku sudah tua semua, sudah keluarga semua, sudah punya anak semua. Aku nggak kenal ya, dia nggak pernah ngurus ya. Ternyata emang aku belum ngurus surat impasing. Masa Pak Epi, namamu nggak ada, Risa mengumpulkan surat impasing. Langsung tunjukin bandelnya Pak Irwan, nih bukan Pak Irwan. Ya udahlah Pak, ya ya. Padahal aku belum ngumpulin. Aku nggak pernah sekali, aku senang terus. Semoga aku selesaikan. Semoga Iwa aja sekalian cepat penjara. Aku nggak digemarin itu. Jadi kalau aku berdarah-darah diseret, kalian juga harus berdarah-darah seret lebih dari aku
ya. Terus aku minta triliunan itu, terus untuk BNI kalian bisa minta ke CSKSDK, kalian minta ke aku, karena ini libur corona ya, kita lagi wabah corona yang mematikan manusia, ribuan manusia, bayangin matikan ribuan manusia. Jadi aku nggak mau membunuh keluarga aku bener-bener di rumah ya, karena bapak ibuku udah sepuh, aku menghormati mereka, menghormati kehidupan mereka, aku bener-bener nggak bawa keluar rumah sama sekali. Apalagi aku lagi drop kayak ini kan, aku punya sinus dari kecil ya, tapi aku nggak pernah minum apapun. Sinus tuh cuman kayak pilek, gak ada ingusnya, jadi nggak pernah obatin, obatannya tuh operasi sama uap. Nah, aku nggak pernah diobatin sekali, jadi aku terus ya, karena udah dingin pasti aku jadi ada kayak pilek, tapi nggak ini. Maksudnya ini juga gitu ya, tapi dia nggak pernah tanggung jawab sama aku, simpatiku di blok, dia sama temen-temennya kayak gitu, tapi sama aku seperti itu. Aku nggak ngerti ya, jodoh nggak akan kemana. Kalau dia tanggung jawab sama aku ya udah tanggung jawab, tapi kalau misalnya kamu kayak gini terus sama aku, ya aku pasrah lah, aku mesti gimana. Aku sampai nanti pun umur 50 tahun ya, aku sendirian terus nggak masalah gitu. Yang penting karirku ini tercapai, serdos aku dapat 1 kali gaji penuh, bisa buat Ateng hidup itu. Tuh saya aja SKSDK aku minta digantian itu ya, triliunan ya. Aku nggak masalah karena aku nggak butuh yang namanya seks seperti Devi, seperti Ning, seperti Mbak Foni yang ribuan kali, triliunan kali di rumah. Aku nggak butuh seperti itu. Aku cuman butuh manusia yang tanggung jawab sama aku, yang bisa tanggung jawab sama Ateng, bisa bantuin ringankan bebanku, itu aja. Aku tuh bukan orang yang butuh seks seperti mereka. Tapi kalau aku menunjukkan aku ini karena aku cantik gitu ya, aku princess, aku wanita, aku cantik, aku nih berharga, itu menurut aku itu seni ya. Jadi seni menurut aku. Jadi kalian jangan pernah mikir negatif. Kalau misalnya pun aku masih perawan ya, aku pasti akan bugil gitu kalau aku masih perawan. Tapi karena perawanku dicuri, jadi aku rempong kan, aku bugil serba salah gitu. Aku nggak pernah seks, aku nggak pernah tahu apa itu seks ya, karena nggak pernah seks seperti apa, nggak pernah tahu. Masalah sama Sony pun juga biasa, langsung susut udah gitu. Iya, sampai sekarang pun yang aku bilang kemarin sama Sony 12 kali langsung susut gitu tuh udah gitu, udah gitu aja sama Sony 12 kali yang biasa gitu. Aku nggak pernah tahu apa itu seks itu seperti apa ya, seperti yang ceritakan Mbak Foni, Devi, Ning di rumah turunan kali. Aku nggak ngerti itu seperti apa ya, karena aku nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah berani nyentuh cewek, nggak pernah berani nyentuh cowok ya. Aku berusaha menjadi orang yang baik ya. Kalaupun aku kriminal, sama orang yang kriminal cepat dihukum ya, setimpal. Dan kalian juga harus mengganti itu 3 triliunan, entah gimana caranya kalian menggantinya seperti apa. Aku bilang kalian boleh jual mata kalian, otak kalian, serah. Pokoknya aku perhatikan itu, dan di kamera itu kalian juga harus diseret berdarah-darah sama kayak aku dan dipenjara. Itu intinya ya. Aku nanti pasti ke Korea kok, tapi pasti nanti entah kapan, karena corona ini kan nggak ada habisnya ya. Corona ini nggak ada habisnya, yang ada habisnya itu malah manusia kan ada habisnya. Manusia akan ada habisnya, corona nggak akan ada habisnya. Iya, malah yang habisnya manusia karena terbunuh oleh corona. Ini sloganku sendiri loh, aku ngomong perkataanku sendiri karena aku kan emang terbiasa ngomong, karena aku emang dosen ya. Aku habisnya juga kuliah online, aku terbiasa berbicara sama murid-murid aku, jadi aku emang seperti ini cara bicara aku. Ya udah gitu, jadi intinya semoga ya jangan cepat penjara. Aku cuma di kamar itu, aku udah bilang pada nulisnya semua, ini kesalahanku. Terima kasih Kemdikbud, saya udah dipanggil ya, tapi ini kesalahan saya juga, saya nggak pernah ngumpulin surat passing, akhirnya saya juga nggak ada surat passing dan saya masih minta ya. Jadi semoga Iwa aja sekalian aja penjara, semoga aku selesaikan ya. Jadi nggak akan kemana, aku sendirian terus, aku nggak punya teman sekali. Untuk sekarang aku sendirian ya, sama Sony masih ngontak aku, tapi aku nggak tahu kenapa simpati kamu masih ngeblok aku terus ya. Emang aku nih apa, kamu anggap aku apa ya? Terus di IG aku nggak bisa komen kamu, tapi teman-teman kamu yang kayak pelacur itu, yang murahan triliunan kali, kelamin bolong itu, mereka ngontak kamu. Aku nggak ngerti itu siapa ya.
Aku nggak kenal yang hidrosefalus itu, seingat aku ya. Aku bilang apa adanya di IG aku. Memang kalian seperti itu. Aku nggak pernah marah ya, aku nggak pernah marah sama sekali sama orang, karena aku orangnya baik ya. Aku nggak pernah marah sama sekali orang. Tapi kalau orang itu menyimpang atau orang itu seperti itu, aku akan bilang seperti itu. Aku akan bilang apa adanya, orang itu seperti itu. Aku nggak pernah marah sama sekali ya. Aku bilang apa adanya. Aku sendirian terus. Aku tulis caption di situ, alone dari Agustus ini sampai ini, dari April sampai ini aku sendirian terus ya. Dan itu emang apa adanya, emang mereka seperti itu wujudnya ya. Jadi kalian nggak boleh aku bilang marah atau apapun. Aku bilang apa adanya, berjelasinnya ya. Ini emang aku seperti watakku seperti ini ya. Aku udah bilang apa dan berjelasinnya semua. Kalian memang seperti itu ya. Kalian menyimpang, kalian menghina manusia, kalian memaki aku miskin. Emang aku miskin, keluarga aku miskin. Aku nggak pernah punya duit sama sekali. Gajiku juga cuma segitu. Aku nggak punya penghasilan. Aku juga punya cicilan mobil ya. Tabunganku juga paling cuma 1 juta. Aku nggak punya sama sekali. Dan aku juga masih tagihan